Fitri katakan wakhzawui talmida ya dam halekh almayo wattazi' wamrin hawau dakhazwa hu daggolo women dakhalatahun ya hu daggolo. Kalau misalkan kalau misalkan ingin diterjemahkan berarti dia berbohong. Kalau misalkan tidak ingin diterjemahkan berarti dia dajjal. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berpijak kepada teks bahasa Aramaik, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu dajjal. Lalu berteriak-teriak karena takut. Harusnya. Karena teksnya mengatakan demikian. Dagolo. Iya, perubahan terjemah ini bahaya berarti ya. Itu dia. Iya. Ini ada Mas Edis. Ada yang mau disampaikan, Mas Edis? Halo? Ini kok gak ada gambarnya, Mas Edis? Wallahu a'lam bishawab. Ini Mas John. Ya, lu hadir. Ya, ada yang mau jadi dari Islam atau dari Kristen Anda? Dari Kristen. Oh ya, oke. Saudara kita dari Kristen ya. Kristen Protestan apa Katolik? Mas John? Protestan. Oke. Ada yang mau disampaikan Mas John mengenai Dajjal? Saya dengar tadi itu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus tadi, setan katanya itu hanya sepotong-sepotong kamu baca seterusnya. Kita ada bahas ayat potong-potongannya, Mas John. Kita baca secara original teksnya berbunyi gimana gitu. Iya, kalau dipotong-potong iya. Itulah yang gagal paham kita kadang-kadang. Kalau kita potong-potong ya sepenggal-sepenggal lah kita tahu. Kadang-kadang kan Tuhan Yesus bisa berkata kamu iblis sama murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun bisa berbicara seperti itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi kan seterusnya harus kita baca bagaimana dia berkata seperti itu. Kenapa dia berkata seperti itu, harus kita teruskan pembacaannya, jangan sepenggal-sepenggal. Kalau dipenggal-penggal ya putuslah. Gimana? Dari saya. Keterangan yang benar menurut Mas John gimana sementara ini? Monggo. Halo, Mas John? Udah kabur. Buat kemana? Cuma nge-syubhat aja ya, langsung kabur. Kita kan nggak bahas perikop gitu loh. Kita ini bahas original teks. Jadi apa maksud dari original teks itu, kita lihat originalnya gitu. Bukan masalah satu perikop. Kalau baca satu perikop kejadian, apalagi sampai kejadian sampai wahyu ya 1 tahun baru selesai, guys. Jadi aduh. Aku aja yang punya kitab langsung nggak pernah aku baca sampai satu dari kejadian sampai wahyu. Nah, sekarang kita lihat dalam agama Islam ya, bagaimana tentang tanda-tanda kiamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 260 saya buka dulu ya. Ini lagi live di YouTube ini? Oh enggak Mas Ed. Kira live. Lanjut. Nah, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam itu menjadi tanda akan datangnya hari kiamat, kan begitu. Nah, di dalam surah Ali Imran contohnya ayat ke-46, di sana berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa
dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Isa ya, maksudnya ya, bahwa Nabi Isa telah berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan dan baru dilahirkan. Beliau juga akan berbicara dengan manusia ketika membunuh Dajjal. Nah, pada usianya yang menginjak dewasa, atau bahasa Arabnya itu kahlan, dewasa. Begitu. Dan ini diperkuat dalam surah Al-Maidah ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Il qalallahu ya Isa ibn Maryam alqur ni'mati 'alaik wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika dalam buayan dia berbicara dalam manusia, kepada manusia ya. Ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain. Dan nanti ketika mau membunuh Dajjal, dia juga akan berbicara kepada para manusia. Sehingga kalau kita melihat di dalam surah Az-Zukhruf 61, di sana penegasannya, wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi tanda akan datangnya kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat tersebut. Ini salah difahami sama teman-teman Kristen. Rata-rata teman Kristen mengatakan Isa itu tahu tentang hari kiamat, itu ayatnya ada. Ini bukan ilmun bermakna tahu ya, tapi ilmun bermakna alamah, tanda. Jadi turunnya Isa itu menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Siapa yang langsung menyebutkan seperti itu? Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Sahih Imam Ibnu Hibban nomor 6817, sanadnya sahih, perawinya thiqah, dapat dipercaya. Rasulullah ketika menafsiri ayat surah Az-Zukhruf 61 ini, Rasulullah dengan tegas mengatakan, qala nuzulu Isa bin Maryam min qabli yaumil qiyamah. Ayat ini menunjukkan turunnya Isa bin Maryam sebelum detik-detik hari kiamat. Begitu. Jadi yang ada sebelum hari kiamat itu bukan Al-Masih yang Isa aja, bukan, tapi Al-Masih yang Dajjal juga akan datang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pengetahuan kepada kita terkait hadis dari jalur Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, bahwa Rasulullah bersabda, qala ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Faqala ma tadzakarun? Qalu nadhkur sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Ada 10 tanda-tanda besar ya akan detik-detik datangnya kiamat. Fadzakara. Rasulullah menyebutkan yang pertama ad-dukhan, asap. Yang kedua ad-dajjal, al-masih. Setelah dukhan, dajjal. Yang ketiga ad-dabbah, ya, hewan yang melata itu ya. Kemudian watulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian wanuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ketiga salasata khusuf, ada 3 gerhana nanti. Khasfun bil masyriq, gerhana di timur, wa khasfun bil maghrib, gerhana di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan gerhana di bangsa Arab ya, di tanah Arab, begitu. Wa akhiru dzalika, ya, dan yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari Yaman, tadrudun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat mahsyar mereka. Begitu hadis riwayat sahih Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ya, assalamualaikum Mas Airul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak berisik ya Ustaz ya. Ada di tempat kerja. Masya Allah. Siap. Ada yang mau ditambah? Enggak
Cuman mau menambahin. Itu kan ayatnya la ilmun bukan la alim. Iya. Makanya itu pengetahuan bukan orang yang tahu kan gitu, Ustaz. Itu aja. Iya, menjadi pengetahuan atau tanda Iya. akan datangnya hari kiamat begitu. Oke, dilanjut Ustaz sambil nyimak sebelum ada yang Kita mau makan naik. sedikit ya. Oke, lanjut Mas Kita Syuaib. makan sedikit. Nah, ini saya kutip dari kamus bahasa Aramaik ya. Kamusnya Robert Payne Smith ya. Kalau nggak tahu silakan tanya ke Romo Aldo selaku mereka yang mempercayai bahwa perjanjian baru itu ditulis menggunakan bahasa Aramaik. Itu namanya mereka ya. Sebentar. Kelihatan nggak nih? Mantap, jelas Mas Syuaib. Ya. Dagal dalam Aramaiknya, degal dalam bahasa Arabnya ini. Bisa jenengan baca ini? Astagfirullah. Dajjal barusan ya, Dajjal lam ya. Sial. Nah itu lihat dajjal jim lam. Jelas kan? Dajjal kan? Jelas. Ya. Nah, bentar, saya buka pakai HP ya. Tapi tadi udah kebaca Lihat kan? saya barusan. Sempat lihat ya? Oke, siap. Iya. Berarti dal jim, Lam. lam. Sohi ya, dajjal. Nah, itu dia. Robert Payne Smith, dia juga kuasa bahasa Arab soalnya. Itu bukan kaleng-kaleng itu. Bukan kata saya ya. Jadi kalau mau protes silakan hubungi Robert Payne Smith. Silakan hubungi Robert Payne Smith lalu protes sama dia. Kalau bisa jangan tafsirkan dajjal. Silakan hubungi Robert Payne Smith lalu bukan kata saya. Kalau bisa jangan tafsirkan dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Al. Bahasa. Kan gini Mas Web, apa namanya itu, padahal ya bahasa Arab. Suara jenengan jauh. Suara jenengan agak jauh. Padahal kan gini Mas Soeb, bahasa Arab dari berbohong itu kan ada beberapa ya, ada yang menggunakan kaziba, ada yang menggunakan iftaro, dan lain sebagainya. Ternyata di dalam Bible, Matius 24 nomor 24 dan Matius 14 nomor 26 itu menggunakan akar kata dari da jim lam atau dalam Aramaiknya dagale. Nah, itu kan menunjukkan berarti memang ada indikasi pembohong, Mesias penyesat, pembohong, atau kita sebut dengan Dajjal, memang ada indikasinya dalam Bible berarti ya. That's right. Ya, monggo Bang Al, ada yang mau disampaikan sebelum Iya. Pak Rohman? Ini menarik, ini saya sambil belajar ya, tapi saya pernah dengar itu penjelasan Ustadz Menham Ali ya. Ada kolerasinya ya antara ini kan, karena kita akar agamanya sama, yaitu antara Islam, Yahudi dan Nasrani ya. Tapi antara Islam dengan Yahudi itu ada kesamaan, di mana ya orang-orang Yahudi sebenarnya menunggu Mesias kan. Ketika Yesus mendakwahkan Injil, sebagian besar orang-orang Yahudi itu kan sebenarnya menolak, mengakui bahwa Nabi Isa itu sebagai Mesias. Dan ketika Yesus tersalib, Nabi Isa disalib itu yang menurut versi Nasrani, orang Yahudi kan tidak mengakui dan menganggap itu adalah bukan Yesus Al-Mesias kan ya, karena menurut mereka tidak mengakui itu bukan Mesias yang benar, katanya itu fake, palsu gitu. Nah, itu sesuai dengan Islam. Dan Islam juga akan kita menunggu datang keturunan Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat besar seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Wafi tadi ya, turunnya Isa Al-Masih. Dan di dalam sholat kita kan juga berlindung kepada Mesias yang satunya, Mesias yang fake itu, yaitu Dajjal tadi kan. Sebelum pada tahiyat akhir itu kita berdoa selalu. Nah, ini ada kolerasinya, ada ketersambungannya antara Yahudi dengan Islam sebenarnya. Ya mungkin itu dulu ya. Benar itu kan? Oke, mantap. Pak Rohman, mungkin ada yang mau disampaikan?
bisa keluar sedikit dari tema? Oh iya, gimana Pak Rohman? Ini saya pernah dilihat Herdi Malik yang Malek ini di surat Al-Baqarah 58 Dinda. Di situ di ayat terakhir kan nagfir lakum hatayakum wazanazidul muhsinin. Nagfiru di situ di Qurannya Herdi terbaca yugfiru. Nah, Ya, itu apa maknanya sama Dinda, coba? Sama. Yugfiru lakum, coba Al-Baqarah 58. ayat apa? Al-Baqarah Surat? 58. Oke, Al-Baqarah 58. Sama itu. Dari akar kata ghafaro ya. Ghafaro itu mengampuni artinya. Kita lihat. Herdi kan nggak tahu akar kata bahasa Arab ini. Makanya dia Ya. Iya. Ustaz, Kan kamu Biasanya kan pernah bilang kamu kalau- sesuai dengan pesanan. ya. Biasanya kalau ada kata seperti tadi nalfiru, maka bukan nanti kalau seandainya dia pakai goib, dia bukan pakai yaghfiru tapi yufaru biasanya. Yang saya lihat-lihat di ini, yang lain dia pakai apa ya, naibul fa'il. Jadi mabni majhul biasanya. Yufaru gitu, bukan yaghfiru. Iya, Kalau dia pakai nalfiru, berarti kan Allah mengampuni siapa gitu. Nah, kalau dia pakai dibaca apa yufaru, maka diampunilah si dia gitu. nah Biasanya itu. itu yang saya lihat-lihat perbedaan antara antara Hafiz dan yang lain-lain gitu. Biasanya begitu, Ustaz. Ya, Ya, kita lihat ya. Itu yang coba. Itu yang di framing bahwa Allah diampuni, masa begitu? Ah, kok Allah yang diampuni gitu loh. Itu gila, yang benar. gila dia itu. Kan dia lagi menstruasi. Jadi bacanya gitu, malu. Nalfiru itu bukan itu Ustaz fi'il ya. Iya. Yaghfiru itu fi'il karena diawali ya diawali ya mudharaah itu. Jadi kalau kita lihat, kita baca dulu ya. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wa dkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ini kan apa ya, arahnya kepada orang Bani Israel kan ini, kepada kaum bangsa Bani Israel. Kalau kita lihat di tafsir ya tentang naghfiru lakum khotoyakum, di sini saya lihat di tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir, naghfiru hadza jawabul amr ai idza fa'altum ma amarnakum ghafarna lakum khata'at wa dha'afna lakumul hasanat wa hasilul amri annahum amaru ay yakhda'u lillah ta'ala 'indal fathi bil fi'li wal qaul wa ay ya'tarifu bi dhunubihim wa yastaghfiru minha wa syukru 'ala ni'mah indaha wal mubadarah ila dzalika minal mahbub. Oke, kalau menggunakan lafal naghfiru lakum, ini adalah jawaban dari perintah ya, bahwa kalangan Bani Israel diperintah untuk minta ampun kepada Allah dan ayyakhda'u lillah ya, tunduk kepada Allah, begitu maksudnya. Dan wa ayya'tarifu bidzunubihim, harus mengakui dosa-dosa mereka, wa yastaghfiru minha, dan meminta ampun dari dosa-dosa tersebut, wa syukru 'ala ni'mah indaha, dan bersyukur atas nikmat ya terhadap mereka gitu dari dosa-dosa itu. Jadi harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka di dalam tafsir Al-Qurtubi, teman-teman. Di dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan, saya buka dulu.
Ayo Mas'ud khutbah tafsir khutbah as-sahah. Panjang banget ini. Yang lain lanjut dulu ya, saya sambil nyari dulu ya. Ya, Mungkin Bang Moto, Assalamualaikum. ya. Ya, Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam semuanya. Ya, Nah, ini, yang saya tadi itu kalau dibaca naghfiru maka fa'ilnya adalah nahnu, yaitu Allah, kemudian khotoya itu jadi maf'ul, kan gitu. Kalau dibaca yughfaru maka tetap fa'il itu yang dibuang itu tetap Allah, cuman naibul fa'il, maf'ul yang dibuat ganti fa'ilnya tetap adalah khotoyakum. Jadi dia khotoyakum itu posisinya menjadi naibul fa'il gitu. Jadi tidak merubah makna sedikit pun itu. Oh iya. kalau iya. maknanya sebenarnya tidak berubah karena dari akar kata ghafaroh, ro gitu. Ketika Cuma pakai hitopnya ini yang kita bahas. Kalau Ya. Kan gini Ustaz, ketika pakai naghfiru lakum, kami mengampuni bagimu kesalahan-kesalahanmu. Kemudian kalau pakai yughfaru lakum khotoyakum, diampuni bagimu segala dosamu. Kan sama? Oh iya ya, siap. Sama kalau Iya. gitu. Sama. Dari mana dia yang mengambil kata-kata seperti itu ya? Maksudnya Balik ke ngawur itu. Itu kan dia bacanya majalah New Dia York kan Times. kebiasaan, suka-suka dia aja. Ya itu dia nggak baca hadis, dia lagi baca majalah New York Times. Malumin aja. Yaelah. Bayangkan kan apa namanya, memframing umat Islam seperti itu. Ini Dia nggak ngerti bahasa Arab, sok nafsir. kulum ya, Al-Quran kulum ya namanya katanya. Ada kayak versi kulum? Kolon kali. Ya, betul. Ada kirasa apa? Ada aduri, ada kolon, ada hafaz, ada waras. Ayat itu. berapa dokter itu dokter? Ayat berapa dokter saya coba? Nggak bisa ini. Ada Baqarah ayat berapa? 58 ya. Ya, 58. Malah Saya lihat Al-Qurannya, dia memang sudah warna merah itu di Naghfiru itu juga baru kan saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak tahu ya. nanya itu, akhirnya saya tidak berhak untuk memberikan jawaban. Jadi saya putuskan untuk tidak memberi jawaban. Saya akan bertanya dokter. kepada saudara Kalau saya yang tahu. ya, saya pernah kayaknya ini, saya pernah buka, memang dibaca yughfaru, bukan yaghfiru. Kalau dibaca yaghfiru itu agak ini, soalnya itu perkataan. Ketika Allah dibaca yaghfiru itu kan jadi goib kan, jadi bukan pembicara. Tapi kalau yughfaru tetap Allah yang menjadi pembicara di situ, cuman khotoyakum yang pertama jadi maf'ul dijadikan naibul fa'il. Naibul fa'il ini posisinya sama seperti maf'ul, cuman posisinya dipindah ke tempatnya fa'il, makanya dibaca rofa gitu. Subhanallah. Jadi kalau yughfaru di situ, yughfaru lakum hadayakum, sama maknanya. Sama, maknanya sama. Jadi kalau naghfiru lakum, kami mengampuni bagimu khotoyakum, dosa-dosamu. Kalau yughfaru lakum khotoyakum, diampuni bagimu dosa-dosa kamu. Kan sama? Ya, Aku sama. aku Subhanallah. tambah Subhanallah. sedikit Saudaraku, Dan terima kasih. aktif saja itu, dokter. Silakan. Nanti silakan dikoreksi sama asal Silakan. itu semua. Nakfiru juga itu kan kata fi'il itu kan, fi'il mudhari ya kalau nggak salah. Ya fi'il mudhari, mohon koreksinya karena setahu saya fi'il mudhari itu kan fi'il itu kan kata kerja. Nah, mudhari itu bentuk sekarang dan yang akan datang. Akan datang ya. Nah, jadinya memang ini sama aja.
Menurut saya. Sama itu, sama-sama nagfiru itu sama-sama fiil mudhari, cuman apa yang mabni apa, kalau yufaru fiil mudhari juga cuman mabni majhul gitu, pasif Iya. dan aktif gitu aja perbedaan. Ya, ya, subhanallah. Karena satu aktif, satu pasif ya. Iya Pak. Yang penting akar katanya nggak berubah Pak, nggak bergeser. Betul, betul, betul. Memang akar katanya tidak berubah. Cuma maksudnya dia membalikkan makna. Saya kan tidak terlalu fasih dalam tahu bahasa Arab ya. Saya tidak mengatakan ini. Saya harus bertanya dulu kepada lebih ahli. Anda ini kan apa namanya ya? Cocomologi. Saya tidak tahu di mana dia dapat itu. Ya, seperti itu. Nah, itu yang dibawa banyak sekali hadis-hadis. Nah, saya pernah lihat, terus terang pernah saya lihat dengan Dinda Ustaz Suafi. Nah, itu diangkat kembali, saya bilang, sudah basi itu. Saya sudah pernah lihat Anda debat dengan Ustaz Suafi dan tidak perlu lagi kau ungkapkan itu. Dan sudah dijawab habis oleh Suafi. Saya kebetulan nonton, saya bilang tidak perlu kau itu tentang apa ya, 171 itu ya. Dia selalu mencari-cari itu pertentangan menurut dia. Ternyata alhamdulillah tidak. Terima kasih saudaraku. Artinya saya harus belajar banyak. Tidak, artinya saya kan benar kalau kan saya tidak terima, saya akan tanya kepada saudara-saudara saya yang lebih paham tentang Al-Quran. Gitu kan? Saya tidak bisa menafsir tanpa ilmu. Nah ini kan nagwir, ya. Nagwir, kami akan mengampuni, we will forgive. Nah, fi'il mudhari, ya, majzum. Kan dia mudhari kan. Nah, fi'il mudhari. Akar katanya masih sama. Gofaro, goin, faro, gofaro. Nah, cuman karena si Herdok itu cuman modal ngutip-ngutip, ya. Karena dia kan diriwayatkan dari hadisnya CP, Celana Popo. Dia kan muridnya Celana Popo. CP itu. Kacau itu anak. Kacau betul itu anak satu itu. Memperkosa kitab orang lain si anak kentutnya, ya. Dan juga berguru kepada orang yang gabrul. Iya. Jadi intinya si Herdi itu begini Bang Sueb, dia memakai terjemahan dari yang bahasa ya apa nagfiru, tapi dipakai kepada riwayat yang apa yufaru, jadi beda. Alhamdulillah. Gini teman-teman. Ternyata begini. Kalau kita lihat di dalam tafsir ya, tafsir Al-Qurtubi ya. Kalau dibaca yufar itu naibul fa'ilnya itu khotoya berarti. Naibul fa'ilnya. Jadi yufaru diampuni, lakum untuk kalian, khotoyakum apa yang diampuni, naibul fa'il di sini. Beberapa kesalahan kalian, begitu. Jadi khotoya itu menjadi naibul fa'il dari kata yufaru kalau dibaca yufaru ya. Ini saya sambil lihat ya di teksnya. Setelah ini saya open cam, saya coba open cam. Saya pahami dulu kalimatnya. Soalnya kalau Herdi kan cuma taunya ngesyubhat dari ya Celana Popo itu. Kan dia kan itu kan muridnya, gurunya itu Celana Popo.
Kalau makna jelas makna itu dari akar kata fi'il madhi ghafaro sama sih, cuma khitab berarti fa'ilnya yang harus kita pahami. Fa'il atau subjek ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu subjeknya, pelakunya ini siapa gitu. Yang mengampuni ini kan tetap Allah. Ya. Nah, kalau Kan lakum artinya objek kan, lakum objek. Apa? lakum itu objeknya Keterangan ya. Lakum keterangan. kepada kalian ya. Kalian. Lakum. Kalian. Atau ilah miskinnya mahal misalnya. Jadi dokter, kalau dibaca naghfiru itu objeknya Allah kami, Ya. kemudian hotoyakum menjadi subjeknya Allah kami, kemudian hotoyakum menjadi objek. Kemudian kalau dipasifkan, maka dalam bahasa Arab itu hotoyakum itu menjadi naibul fa'il, maf'ul yang dijadikan pengganti fa'il gitu. Makanya dia kan di itu kan pasif ya. Ya pasif. Kalau aktif, Allah mengampuni, kami mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau pasif, diampuni dosa-dosa kamu gitu. Betul. Sama artinya. Makna tidak berubah. Ya. Makna tidak berubah. Artinya selama saya bilang, setahu saya tidak ada satu dalil dalam Al-Quran itu makna berubah. Kalau makna berubah versi itu, iya kan? Ya, saya tidak terima. Coba dilihat teman-teman dalam yang punya kitabnya Tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, karya Al-Imam Ibnu Ashur. Itu memang yang satu dibaca naghfiru lakum khotoyakum, yang satunya dibaca yughfar lakum khotoyakum. Berarti artinya begini, kalau yang ya yughfar diampuni lakum untuk kalian. Apa yang diampuni naibul fa'ilnya, khotoyakum beberapa kesalahan kalian. Ada subjek yang tersimpan dalam naibul fa'il ya, kalau dalam alfiyah kan yanubu maf'ulun bihi an fa'ili kan gitu. Nah, ini adalah Allah yang disimpan, dan yang awalnya menjadi maf'ul bih khotoya itu menjadi naibul fa'ilnya. Ya sama, kalau gini sama. Persis sama. Jadi yang mengampuni tetap Allah, yang diampuni tetap Bani Israel, begitu. Siap. Itu. Ya, ada dua redaksi. Saya kan ya ditahu mungkin ya dua redaksi. Satu pasti, satu aktivis itu saya pahami, saya sudah paham bahwa satu diampuni, mengampuni kan, ya kan? Ya, ini ya Tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur. Di sini kalau yang dihafaz wa qulu hittatun naghfir lakum ya, naghfir lakum. Nah, riwayat lain wa qulu hittatun yughfar lakum, ini yughfar lakum khotoyakum. Betul. Iya, Betul. gitu. Begitu tulisannya, yughfar lakum. Betul. Gitu. Jadi tinggal sebenarnya kalau belajar ilmu nahwu ya paham ini. Berhubung Herdi bukan nahwu ya. ilmu celana popok ya. Ilmu celana popok, riwayat celana popok. Ilmu targum versi sendiri. Iya. Masa Allah diampuni, saya bilang tidak ada dalam Quran seperti itu. Yang kebetulan teman yang maju, yang di atas itu dijadikan mainan, hanya saya naik, saya bilang saya tidak memberikan jawaban, tetapi nanti malah saya ajak masuk supaya saya undang-undang saudara-saudara saya semua untuk memberikan penjelasan.
tapi dia tidak mau. Tidak mau dia. Tapi loh, ada kabar akhir Desember ini TikTok dihapus dari Indonesia karena banyak konten yang buruk. Jadi siap-siap balik ke Zoom lagi nanti ini. Nah, kalau di Zoom kan kita Ya. bisa buka-buka data, Kalau di Zoom, bisa di share screen. Ya. Lanjut mungkin Mas Moto, masalah tadi Daggale atau Dajjal Mas jawaban Moto. toh. Ya, aku mungkin sedikit sebelum aku nanti minta izin 10 menit untuk sholat dulu bentar karena udah azan. Jadi nanti Ustadz Wafi mohon tambahkan yang hadis ya Ustadz Wafi, tidaklah utusan itu mengabarkan tentang datangnya Dajjal ini gitu, yang inti konteksnya seperti itu Ustadz Wafi. Nah, jadi misalnya kita lihat dalam perspektif dari saudara-saudara kita yang di agama Kristen itu, memang kata Dajjal itu memang ada, atau Dagala atau Dagole itu memang ada gitu. Cuma permasalahannya ini kan nggak familiar, artinya hanya di kawasan Kristen Timur, tapi nggak familiar atau nggak terkenal, nggak famous di kalangan Kristen Barat yang menggunakan naskah atau teks Yunani sebagai rujukan utamanya. Tetapi ketika kembali ke dalam Semitik atau orang-orang Kristen Timur yang menggunakan salah satu rujukan teks naskahnya itu Peshitta, maka kita ketemukan. Dan memang salah satu uniknya lagi Dajjal ini atau Daggala ini itu dilabeli atau digelari dengan kata-kata Masih atau Masaha atau Mesiho. Nah itu sama-sama memang digelari dengan gelar ini juga. Misalnya kita nanti lihat di 1 Yohanan 2 nomor 22 itu. Nah nanti biar adik kita Syuaib bisa membacakan dari Peshittanya. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanan 2 nomor 22. Ini ya, saya baca hadisnya dulu ya, Mas Soeb ya. Oke, silakan. Oke, biar terang. Oke. Ini ya hadisnya ya. Mamin nabiin, tidak ada seorang nabi illa kecuali waqad anzaro, yang telah mewanti-wanti umatnya. Ya, tidak ada nabi yang Allah utus kecuali nabi itu akan mewanti-wanti kepada umatnya al-a'war, yang cacat salah satu matanya, al-kadzdzab, yang sangat pembohong. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia itu Dajjal, maksudnya salah satu matanya itu cacat, picek ya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Tuhanmu tidak cacat seperti itu. Wa maktubun baina ainihi, dan tertulis di antara kedua matanya kafaro, kafir. Hadis dari Anas bin Malik yang meriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih. Ini Mas Mutu, lanjut. Masya Allah, lantas Ustadzku. Nah kita lihat ini di sini. Kalau kita lihat ya di sini, saya kecil, saya harus baca di sini, makanya Manoger Bagolo, ya kan? Aule N, silakan N. Nggak kelihatan saya ini, nggak kelihatan. Ini, udah. Nggak apa-apa, kamu bacakan nanti screen-nya ke saya ya. Nah, kalau bacakan, dia screen-nya nanti ke saya. Dua ya. Jin dikatakan saya baca langsung 2 fontnya serta dengan Madanhaya. Di serto aja dulu, ikut serto dulu aja. Biar langsung ke subjek nanti. Nah, di sini dikatakan Manu dagalo elo en aino de khafar de Yeshu lo wo msikho honohu msikho dagalo
Haud khafar babo khafar afe babro. Nah, di sini menariknya ada kafar juga, ada kafaro juga. Ini khafar. Ada huruf kuf, v sama rish kalau di Aramaik ya. Jadi kata dalet ini definite artikel, nanti kalau di Arabik menjadi al, kalau di Ibrani menjadi ha, kalau di Aramaik menjadi de atau dalet. Nah, ini kafar terhadap siapa? Yesu. Jadi orang-orang yang menyangkali atau mengkafiri si Yesu ini. Dan disebut apa? Dengan Yohanes berapa? Iya, 1 Yohanes 2 nomor 22. Oke. Nah, ini kata Masiho, di sini ada kata Masiho Golo. Masiho Dagolo ini, Masiho ini gelar yang sama yang digunakan oleh Yesus atau yang digunakan sama Isa. Sama-sama gelar yang digunakan. Jadi kata Al-Masihu Dajjal dengan Masiho Dagolo itu memang sama-sama memang kita tuh meyakini bahwa orang ini atau sosok ini atau entitas ini akan ada, gitu. Jadi pada setiap utusannya, esensi ini atau entitas ini ada. Misalnya pada zaman Isa atau zaman Yesus ini, orang ini sudah ada, gitu kan. Nah, nanti pada zaman akhir zaman nah itu pada umatnya Rasulullah nanti akan makhluk ini juga akan ada juga, gitu. Jadi memang tidaklah semua utusan tadi Ustaz Taufik jelaskan melalui hadis itu memang benar adanya bahwa setiap dari nabi-nabi itu akan mengingatkan tentang datangnya atau bahayanya entitas ini atau esensi ini. Silakan Ustaz, izin asatidku semua, dokter semuanya, Ustaz-Ustaz aku mau 10 menit aja break dulu, masuk dulu sebentar. Ya, thank you Oke, banget. lanjut, Tambah Mas sedikit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan font yang lain dikatakan sama ya, 1 Yohanes 2:22. Dikatakan mano dagala ila in aina de khafar de isho'la hawa mshikha hanaho mshikha dagala hau de khafar baba khafar apa babra dalet P resh kafar kafara. Kafirnya juga Mas Wahab ya? Iya, emang ini mentos. Ini semitik. Mungkin dari sudah lalu. Mentos. Mentos. Oke, lanjut. Jelas ya? Nih. Khaf P resh kaf P resh kafara kafar. Oleh Mas Arab kafir. Mantap. Nah, Ya. Tadi kan jelas ya di hadisnya itu maktubun baina ainaihi, dan tertulis di antara kedua matanya itu kafaro atau kafir ya. Kafir. Dan kalau kita melihat syarah dari hadis, bukan syarah dari hadis ini saya bacakan ya. Zakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dhahrayun nas al-masih ad-dajjal. Suatu saat Nabi menerangkan kepada para sahabat tentang al-masih ad-dajjal. Kemudian faqal, Nabi bersabda, innallaha laisa bi'awar. Allah sedal al-ain al-yumna, itu cacat mata sebelah kanan. Ya, nabahu anutufiyah yang seolah panah itu sangat mudah. Nah, kemudian dari ini akan beli Putus suaranya tuh, putus. ayo
Suara jenengan putus-putus, Tat. Waduh, terus ya masih terus. Waduh, lanjut lah, lanjut yang lain. Nah, ini kan tambahan tadi yang waktu laptop saya hilang layarnya. Tegal, ya, dalet, gimel, lamet, ya, dolat, gimel, lamat, ya, tegal, dalet, gimel, lamet. Dalam bahasa Arabnya apa di situ? Dal, astaga, Dal, dajal. dajil. Dal gilang, dajal. Oke, mantap. Itu juga syarahi dengan bahasa Arabnya berarti masuk ya? Iya. Itu Robert Penny Smith, bukan orang. Robert Penny Smith nggak pernah sunat, nggak pernah sholat Jumat. Jadi kalau mau protes langsung ke Robert Penny Smith, jangan ke saya ya. Saya cuma ngutip. Ada yang masuk suara saya. Iya, agak putus Ustaz, suaranya. Jenengan agak putus. Waduh. Lanjut yang lain. Itu silakan. Ini sambil mendengar Wafi. Saya mau nanya ke Ustadz Sued nih. Ya. Gini Tat. Ya, Anda pernah dengar itu kan di dalam hadis-hadisnya orang Yahudi atau kita kenal dengan Talmud, itu kan mereka menolak Isa Al-Masih itu karena mereka menganggapnya sebagai Al-Masih yang palsu, yang fake ya. Karena mereka menuduh Isa Al-Masih itu anak zina, terus kemudian melakukan praktek sihir, sehingga mereka menolak dakwahnya dan akhirnya mereka menyalibnya. Nah, permasalahannya waktu itu kan saya nggak tahu apakah di dalam Talmud dijelaskan bahwa mata Dajjal itu buta sebelah seperti dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi mata Nabi Isa kan tidak buta sebelahnya. Seharusnya mereka ketika menuduh itu Dajjal yang palsu, apakah mereka tidak berpikir ke sana, Tat? Mungkin apa kata warna yang kurang nangkep gimana, Tat? Kira-kira itu, Tat? Agak lupa nah soalnya. Kalau untuk apa namanya? Bisa dibantu jawab, Mas Web? Oh, monggo. Kalau jangan menjawab dulu, monggo. Silakan. Jadi maksudnya buta kaca ya, sama itu Pak Lama di kalangan kita memaknai atau iya ya, tertutup. Kenapa? Annahu yughattil haqqa bibatilih, kan begitu. Karena dia menutupkan dengan kebatilannya. Jadi ada yang mengatakan itu majas gitu. Tidak benar-benar buta salah satu matanya, tapi bahasa Rasulullah ini adalah kalimat atau kalimat kenaan lah kata Allah alaihim itu ya. Begitu. Jadi ya betul yang disampaikan masuk berarti sudah. Jadi ketika mereka menyangkal kemesiasan Nabi Isa, ketika orang Yahudi tidak terima atas kemesiasan Nabi Isa, mereka kan menganggap Nabi Isa ini sesatlah gitu. Dia dari kebenaran menutupi dengan batilannya. Apalagi dari sudut pandang kata dajjal atau jimlam, artinya azab, yang pendusta kan. Makanya ketika Nabi Isa hidup itu kan orang Yahudi selalu menyangkal kan, dikira bohong terus kan Nabi Isa itu. Begitu. Betul. Ya, monggo lanjut Mas Web. Lanjut dulu, Bang. Lanjut dulu. Ya, berarti orang Yahudi pun memiliki pemahaman yang sama dengan kita, bahwa mereka beranggapan bahwa Al-Masih yang Nabi Isa itu adalah Dajjal Al-Masih palsu ya. Karena memang di dalam Talmud dijelaskan bahwa nanti Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, kemudian dia melakukan sihir ya, seperti itu. Dan Nabi Isa kan dituduh melakukan sihir ketika itu. Padahal yang dilakukannya itu diluruskan oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak melakukan sihir. Dia melakukan itu atas izin Allah, yaitu mujizat. Nah, di sini kalau kita melihat antara orang Yahudi dengan orang Islam, satu sisi ada kesamaan, tetapi yang membedakan adalah orang Yahudi mereka menolak Nabi Isa sebagai
nabi yang membawa risalah, mendakwahkan tauhid ketika itu kan, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Kemudian orang Islam sama, orang Islam berbeda. Orang Islam memahami bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah, Rasulullah yang membawa dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dari sisi ini perbedaannya. Tapi dari sisi Al-Masihnya yang fake, itu sama, di mana orang Yahudi mengingkari bahwa yang disalib itu adalah Isa Al-Masih, ya, yang benar. Dan orang Islam pun dalam Sahih Nisa 57 berkeyakinan sama. Dijelaskan oleh membantah bahwa yang mati tersalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, ya, kecuali yang diserupakan. Nah, di sini kenapa ini sangat naif, ya, karena penyalipan itu kan tragis, ya, di mana telanjangi sampai nampak kemaluannya kan. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu, patungnya bubar mungkin ibu-ibu, ya. Itu kalau kita lihat teks Ibraninya itu di Yohanes itu, Yohanes 19:8 itu, kalau ketona itu arti harapannya harusnya itu. Ya, kotona. Ya, itu penutup kitan. Kitan itu kan artinya kulup yang disunan. Artinya ketika pasukan Romawi itu merobek kitona, ya, kalau bahasa aslinya, teks aslinya kan. Nah, di Indonesia itu diterjemahkan merobek jubah. Nah, kalau ini sudah ada perubahan terjemahan, ya. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, lanjut. Mungkin itu, ya, ada beberapa, ya, dengan Yahudi kita ada persamaan tapi ada perbedaan. Ya gitu. Oke, ini saya punya kitab, bagus kalau kita bahas, ya, kitab ini. Jadi kitab ini menerangkan dari awal, ya, hari kiamat, dari awal munculnya Imam Mahdi. Nah, ini kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar, pendapat yang ringkas, ya, penjelasan yang ringkas fi alamatil Mahdi al-Muntadhar, mengenai tanda-tanda Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Gitu. Karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitabnya tebal. Ini hadis-hadis mengenai hari kiamat dari awal munculnya Imam Mahdi sampai akhir nanti. Tentang Imam Mahdi ini, ya. Nah, bahwa nanti di sini Imam Mahdi itu 7 tahun, ya. Ada di dunia itu 7 tahun. Kalau Dajjal itu munculnya hanya 40 hari itu. Dajjal itu di dunia cuma 40 hari. Cuma 1 hari itu seperti kasanatin, kan begitu, seperti 1 tahun. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiganya seperti 1 Jumat atau 1 minggu. Nah, lalu terus seperti itu. Ini bagus, ini tebel ini. Nanti bisa tapi saya kaji dulu sekiranya ada kolerasinya dengan Bible nanti tentang tanda-tanda kiamat itu, biar ada pembandingnya nanti begitu. Dan Imam Mahdi ini nanti yang akan menjadi imam ketika sholat di Mekah, dan makmumnya di saf pertama itu adalah Nabi Isa alaihissalam, begitu. Jadi Nabi Isa turun ke dunia itu bukan membawa syariat baru, bukan membawa kerasulan baru, tidak, karena Rasulullah sudah pernah bersabda, laukana Musa hayyan ba'di mawasi'ahu illa tibai. Andaikan Musa pun hidup setelah aku, maka tak ada jalan baginya kecuali menjadi umatku. Jadi Nabi Isa turunnya itu nanti, ya, nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan ada tulisan Al-Mahdi wal Mahdiyun, nuzulul Mahdi qabla Isa, turunnya Imam Mahdi sebelum Isa, alamatun nuzuli Isa, nanti dijelaskan tanda-tanda turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'jud Ma'jud, kemudian khurujud dabbah, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Tapi kita tetap bahas original teks, ya, tidak terjemahan-terjemahan yang diagungkan oleh pihak sebelah, ya. Kita tidak pakai terjemahan, kita original teks, kita terjemah secara original teksnya. Begitu, teman-teman. Lanjut. Mas Mutu sudah selesai apa belum, Mas Mutu ini? Iya. Ustaz Wafi, mau tanya Ustaz Wafi, itu kitab dari Ahlussunnah, ya, Ustaz? Wow, Imam Ibnu Hajar ini Ahlussunnah. Oh, mengajar, ya, afwan. Oke. Lupa. Ana terdengarnya mutazornya aja tadi. Sorry. Jadi ini Ustaz, saya turun di bawah, ya. Nyimak.
Oke, Mas Anu, Ustaz Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mau saya tambahkan sedikit tadi mengenai yang di Talmud ya. Itu kan ini kalau menurut saya pribadi, Afwan, asatidku semua, apapun yang mengenai di dalam kisah Yesus ya di dalam Talmud, itu menurut saya kemungkinan besar itu bukan Isa yang dimaksud, karena kalau kita mau melihat secara objektif Yesus ini yang di Talmud ini, kita harus melihat atau korek ini, apakah Isa atau Yesus ini yang mempunyai 12 murid gitu. Karena kalau mengenai yang di Talmud ini, karena gini, pada zaman itu, pada saat itu Yesus ada tuh, nama Yeshua itu atau nama Yeshua itu ya banyak, artinya pasaran. Nah, apakah ini merujuk pada Yesus yang kita maksud? Nah, kalau merujuk pada Yesus atau Yesus yang dimaksud itu, kita bisa baca dalam kitab Toledot Yesus itu tentang syarahnya seorang bernama Yesus yang mempunyai 12 murid. Nah, kalau menurut saya ini kemungkinan besar yang diceritakan di Talmud itu bukanlah Yesus yang mempunyai 12 murid. Tuh, kurang lebih seperti itu. Tapi banyak kali memang teman-teman dari Kristen juga nggak paham gitu, sehingga kadang-kadang mengkaitkan bahwa Yesus yang, kalau kita meminta data historikal dari literatur Yahudi, ada nggak 2000 tahun yang lalu Yehud itu pernah menyalibkan Yesus gitu kan. Nah, mereka tuh biasanya menggunakan data dari Sanhedrin 43A nomor 20 dan beberapa hal lainnya. Menurut saya itu nggak cocok gitu, karena nanti akan membenturkan diri mereka sendiri, karena narasi itu akan banyak juga menolak gitu. Silakan Ustadzku yang lain. Assalamualaikum, Ustadz Tahta Al-Mahdi Al-Muntadhor. Masya Allah. Lu bener Al-Wajihan. Wajihan fid dunya walam yatazawwad. Assalamualaikum, Ustadz Tahta. Aduh. Anda bahas apa ya? Lanjut, Ustadz. Ini masalah Dajjal, Ustadz. Iya. Masalah Dajjal. Tanggapi yang nambahin yang dijelaskan oleh Ustadz Moto tadi. Betul, berarti orang Yahudi teman-teman. memang Kita persilahkan Ustadz Tahta dulu. mau Sapa ngomong dulu. Ustadz. Halo, Tat. Mana suaranya Tahta ini? Iya, saya disuruh ngapain nih? Lanjut, Tat. Mungkin ada yang mau ditambahi dari Mas Moto dulu, Ustadz. Enggak, belum habis ini ya. Oke. Monggo, Cuma lanjut. Enggak, sedikit saja saya cuma nanggapin yang Ustadz Wafi tadi mengatakan dia Isa nanti. Hebatnya Islam itu gini loh. Nabi yang mereka tuhankan malah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya kata-kata Hakman Adlan itu kan diantaranya kan nanti turun membunuh babi, mematahkan salib. Hakman Adlan itu maksudnya apa? Dia menjadi hakim menegakkan syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad. Jadi hakim yang adil di situ, karena memang dalam Islam itu yang menentukan hukum syariat itu adalah hakim. Misalnya ada orang tertuduh, apakah dia berzina, membunuh, ini kan diadilin. Nah, sekarang kan enggak. Di Indonesia ada pakai pakai syariat Islam. Kalau di Arab pakai, di Brunei misalnya pakai, itu ada hakimnya. Nah, nanti Nabi Isa itu hakim seluruh dunia untuk umat Islam. Siapa yang membunuh ya dikisos. Siapa yang berzina, kalau muson ya dirajam gitu.
Maka di situ Hakman Adlan dia menegakkan syariat Islamnya di situ, tidak membawa syariat baru. Makanya ketika ditanya, kenapa kok Nabi Isa yang turun ke dunia lagi? Ya karena memang punya visi dan misi gitu. Membunuh Dajjal juga diantaranya untuk mati, untuk meninggal. Karena dalam Al-Quran itu di bumi ini kamu lahir, di bumi ini juga kamu meninggal. Nah, orang yang belum meninggal harus turun lagi. Nah, diantaranya gitu. Nah, nanti kita bincang-bincang dulu, kita serahkan dulu ke Bang Moto atau Ustadz Najah dulu. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Monggo Bang Al, lanjut tadi. Iya, mantap udah jelas ya berarti. Artinya antara umat Islam yang jelas menunggu juga meyakini ya adanya Isa Al-Masih ya yang akan turun nanti untuk menegakkan hukum-hukum syariat Allah, meneguhkan ya seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Tahta tadi. Nah ini kolerasinya orang Yahudi pun sama, mereka menunggu datangnya Mesias walaupun mereka nggak menjelaskan Mesiasnya itu siapa dan kita nggak tahu ya, tapi mereka menunggu. Nah mungkin nih nanti dari Ustadz Sueb bisa menjelaskan ya bagaimana persepsi orang Yahudi Mesias yang ditunggu itu seperti apa kira-kira Tad. Mungkin itu Tad. Lanjut. Nomor tuh gimana? Mungkin saya tambahkan itu ya, menjelaskan bahwa yang ditunggu-tunggu sama Bani Israel itu memang itu melek atau raja dengan sebenarnya raja. Artinya memang kekuasaannya itu dan bentuk kepemerintahan dan tahtanya itu memang ada karena meneruskan dari kakeknya Daud. Dari Daud. Nah, dan itu salah satu. Yang kedua, menyatukan antara kedua Yahudi, artinya baik utara maupun yang selatan. Maka di Yohanes 4 nomor 20 ya kalau nggak salah. Nah itu memang perpecahan kaum Yahudi itu sudah ada di zaman Yesus. Makanya Yesus itu bilang kepada wanita Samaria itu bahwa engkau tidak akan menyembah ke gunung itu maupun ke Yerusalem. Artinya memang pada saat itu konteks pengkultusan itu ada di dua tempat, baik di utara maupun di selatan. Terus dia akan melakukan korbanatnya itu dengan menggunakan lembu jantan merah. Itu salah satunya yang kriteria ya menurut Yahudi. Dan akan tiga hal itu sebenarnya salah satunya. Terus membangun kembali bait suci. Kita kan. Nah, ya itu beberapa kriteria yang menurut Yahudi itu job desk-nya yang harus dilakukan atau itulah pekerjaan Mesias gitu loh, yang mereka harapkan itu seperti itu. Itu kurang lebih. Silakan Aki Suhaib untuk menambahkan. Ustadz Al, Ustadz Tata. Yang lain dulu ini laptop saya lagi nambah ini. Ini sedikit saya nyelipkan Ustadz Moto. Berarti tidak hanya Yesus yang disebut Mesias ya. Nabi Daud juga disebut Mesias, dianggap Mesias dalam konteks orang Yahudi ya. Sama-sama Mesias gitu. Ya, ini yang mungkin yang banyak yang belum tahu juga. Ya lanjut. Ya imam-imam kohen-kohen itu bisa lanjutin juga. Lanjut Ustaz Wafi monggo. Saya ngelanjutin hadis ya, ciri-ciri Nabi Isa. Itu ada hadisnya ternyata. Nah, biar tidak salah paham, kan ini kan ya. Kita kan tidak tahu apakah 2 hari lagi Dajjal keluar, kan kita tidak tahu gitu loh. Soalnya kaki tangan Dajjal sudah banyak yang keluar, ada yang makilin emak-emak, ada yang bekatul al-mayat, al-bahlul gitu. Jadi banyaklah kaki tangan Dajjal yang sudah keluar. Takut yang besar yang keluar ya. Entah itu celana popok kata Mas Uep atau yang lain. Nah, kalau kita melihat ya kalau kita melihat hadis apa ini riwayat siapa ini ya? Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban,
Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga ada ini. Di sini diterangkan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari jalur Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-anbiya ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi para nabi itu bagaikan saudara seayah, kata Rasulullah. Ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Ini kata Rasulullah ya. Ingat, ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu, kata Rasulullah. Seluruh para Rasul. Nah, kemudian, wa ana aulan nas bi Isa bin Maryam, li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, kata Rasulullah. Karena tidak ada nabi di antara aku dengan Isa. Jadi kalau ada Rasul, ngaku-ngaku Rasul versi Islam ya, seperti Paulus dan lain sebagainya, itu tidak diakui dalam Islam. Karena tidak ada nabi atau Rasul yang diangkat antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Kemudian, wa innahu nazil, dan sesungguhnya Isa itu akan turun dari langit. Fa'idha ra'aytumu fa'rifu, ketika kalian bertemu dengan dia, Nabi Isa ya, ketika kalian melihat itu, maka kenalilah. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Isa ini rajulun marduk il humrah wal bayad. Jadi seorang laki-laki yang perawakannya ya sedang-sedang saja, warna kulitnya antara merah dan putih. Nah, wa alaihi wassaron ka'anna ra'sahu yattut. Nah, menggenang baju kuning-kuningan, sekarang kepalanya mencair meskipun tidak terkena air. Wa illam yusibhu balal, meskipun tidak terkena air, kepalanya atau rambutnya itu basah. Fayadukkus solib, maka ia akan mematahkan salib. Wayak tulul khinzir, membunuh babi ya. Wayada'ul jizyah, ya, akan menghentikan sistem jizyah. Wayada'un nas ilal Islam, dan mengajak orang-orang kepada agama Islam. Fayuhlikullah fi zamanihil milal kullaha illal Islam. Nah, kemudian sehingga pada masa Allah membinasakan semua agama kecuali Islam. Jadi wa yuhlikullah fi zamanihil masih ad-dajjal ya, pada masanya Allah akan membinasakan al-masih ad-dajjal, nanti itu umat Islam ya, Islam semua gitu. Tsumma taqa'ul amanah 'alal ard hatta tarta'al usud ma'al ibil, sehingga unta akan merumput bersama singa, macan bersama sapi, serigala bersama kambing, anak-anak akan bermain dengan ular dan tidak membahayakan mereka ya. Wan namar ma'al bakor ya, macan harimau dengan sapi, wal dhi'ab ma'al ghanam wa yal'ab sibyan bil hayat, anak kecil itu main ular itu sudah tidak berbahaya. La tadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Fayamkusu arba'ina sanah, Nabi Isa akan menetap selama 40 tahun di bumi. Tsumma yutawaffa, kemudian dia wafat. Wa yusalli alaihil muslimun wa yadfinunahu, kemudian orang-orang Islam mensolatinya dan membumikannya dan atau menguburkannya. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu hadis dari Rasulullah SAW. Monggo dilanjut teman-teman. Kita makan sedikit ya terkait dengan Mesias tadi. Kita lihat ya bahwa Mesias itu sebetulnya bukan cuma mengarah kepada Nabi Isa atau Jesus Christ. Bentar, saya lihat. Semoga laptopnya nggak ngambek ya. Iya, laptopnya ngambek. Iya, betul, donasi kayak. Aduh, donasi. Nah, kita lihat. Ya, sip. Ya. Oh, sebentar. Nah. Ini ya, ayatnya di sini. Jadi nggak usah tanya ya, saya cuma tunjuk doang. Ini, saya ambil dari sini ya.
Nggak apa-apa ya, dijelaskan aja biar yang lain yang belum dari teman-teman muslim, dari saudara-saudara kita tuh biar jelas ya. Saya kutip dalam Sefer Shemot perek Arba'in pasuk Shalos Isre. Dikatakan begini. Wahil basta et aharon et bigdaf ya hakadosh u masakta oto we kadi we kidasta oto we khihen. Urapilah dia menjadikan pakaian kudusnya itu dan ini menjadilah dia imam yang kudus. Pakaian engkau juga harus mengurapi Harun. Engkau juga harus mengurapi ya, mengurapi mengkuduskan Harun dan anak-anaknya menjadi jabatan imam bagiku. Perkataan mengurapi diterjemahkan dalam original teksnya menjadi masakhta. Akar katanya mem, sin, khet. Nah, kita lihat dalam Al-Quran ini diterjemahkan menggunakan bahasa Ibrani. Kodeks yang pertama saya kutip dari Al-Quran belasan akhir. Begini covernya. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin. Ada kata al-masihu di situ. Ya. Kita lihat dalam terjemahnya. Bism Allah harakhman harakhum ka'syir amru hamal akhim hay Maryam hinni Allah mubashshirih bimillah mi ito shmo hammashiakh Yesu bin Maryam nesu panim ba ulam haze uba ulam habba umin hamme qoravim. Ya, hammashiakh akar katanya mem sin khat. Itu kodeks yang pertama. Kodeks yang kedua. Yang kedua saya kutip dari Al-Quran Mapuar di sini. Nah, dengan ayat surat Al-Imran ayat ke-45, hamal akhim amru Maryam awla mubashshirih alahul ladat bin lakh alfi milla mi'ito shmo hamasyikh dalam kurung hamasyikh Isa. Nah, ini dia enggak pakai Yesus, pakainya Isa. Isa pakainya Maryam, bukan Miriam. Maryam, Isa, Masyikh, Isa bin Maryam. Nikhfad ba ulam haze uwa ulam haba wa min hammi kuravim. Li Allah. Isa bin Maryam, Masyikh menggunakan dia kembalikan ke pelafalan Arabnya tapi dikonfirmasi dengan teks Ibrani. Masyikh. Mem sin khat. Ya. Kodeks yang ketiga Al-Quran Hamaborak kasir hamal akhim amrohoy Miriam awla mubashir lakh bimila syihunatan lakh shmo hamasyikh Yeshua bin Miriam asyir yihi nikhvat ba ulam haze ubah ulam haba yishe wa yihi hammi kuravim. Ya, hamasyikh ya, mem sin khat. Akar katanya umasakhta mem sin khat. Dengan akar kata yang sama, dengan aturan yang sama, berarti Nabi Harun alaihissalam pun bisa disebut sebagai Mesias menurut pemahaman orang Yahudi sekaligus Kohen atau imam. Ini Mas Web, ada chat ya saya dari Ustadz Menehem Ali masalah barusan itu. Ternyata kalau di PL konsep Dajjal itu udah ada, kata beliau. Konsep Dajjal itu tidak ditemukan, kata Ustadz Menehem Ali. Gitu. Lanjut. Berarti bagus lah. Berarti cuma di yang perjanjian baru ya, di Matius 24 tadi ya. Betul. Oke, sip, bagus. Tapi jelas tadi ya kata Mesias tadi dengan kata mem sin khat, akar katanya jelas ya. Antara Aharon dengan Nabi Isa. Sepadan. Gitu. Mantap. Jelas? Nah. Mantap. Jelas Mas Web. Kalau kita melihat hadis lagi Mas Web ya. Ini hadisnya panjang ya, langsung saya terjemah. Hadis riwayat Ishaq bin Bishr dan Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dan lain-lain juga meriwayatkan
meriwayatkan, contohnya seperti ulama hadis yang kontemporer seperti Al-Ghumari, dalam Mausu'ah Al-Ghumari meriwayatkan bahwa nanti orang yang pertama kali mengikuti Dajjal itu adalah 70.000 orang Yahudi. Itu yang pertama yang mengikuti Dajjal. 70.000 orang-orang Yahudi. Mereka memakai mahkota, yaitu selimut dari wol berwarna hijau. Ya, itu adalah baju besarnya. Ia bersama para penyihir Yahudi yang melakukannya keanehan dan diperlihatkan kepada manusia, sehingga menyesatkan orang dengan sihir tersebut. Dajjal ini cacat salah satu matanya, mata sebelah kanannya, ya kalau dalam riwayat ini Allah memberi kekuasaan untuk menangkap seorang laki-laki dari umat Islam, lalu membunuhnya, memukulnya dan menghidupkannya kembali. Nah, ini kekuatan, salah satu kekuatan Dajjal ya yang Allah berikan. Setelah itu ia tidak akan mampu menguasai selain orang tersebut. Jadi orang itu nanti adalah orang terakhir yang akan dibunuh, disiksa oleh Dajjal, tapi dihidupkan lagi. Nah, tanda-tanda akan keluarnya Dajjal adalah ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini yang pertama. Tanda keluarnya Dajjal, teman-teman, dalam hadis sahih ini adalah ketika orang-orang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu orang-orang sudah tidak ada yang mau mengajak kepada kebaikan dan orang-orang tidak ada yang menolak keburukan ya, kemungkaran. Kemudian mereka meremehkan penumpahan darah manusia, akan banyak pembunuhan, mengabaikan hukum agama, memakan riba, membangun bangunan yang megah-megah, meminum khamr, membuat para biduan atau pelacur, memaksa, menampakkan penampilan keluarga Fir'aun ya, bermegah-megah, lalu diposting, punya mobil, punya ini, diposting di media sosial. Kemegahannya itu diperlihatkan seperti keluarga Fir'aun. Melanggar perjanjian, mempelajari agama bukan karena agama. Ini mempelajari agama bukan karena agama. Bukan ini termasuk agama. Ya, tapi karena dunia dan lain sebagainya. Memperindah masjid-masjid, merusak hati mereka, memutus hubungan kerabat. Banyaknya para penceramah tapi sedikit para ulama. Banyak yang bisa ceramah tapi para ulama sedikit. Itu nanti tanda-tandanya. Nah, itu banyak wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita, atau kita sebut gampangannya sekarang ini ada LGBT ya, semacam itu. Nah, jadi kita ini adalah termasuk tanda-tanda akan keluarnya Dajjal ya. Kemudian membatalkan hukum-hukum had ya, hukuman yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian lalu kaum laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki dan wanita merasa cukup dengan sesama wanita. Nah, apa itu namanya? Bencoy. LGBT. Nah, bencong perapatan ya. Lalu Allah mengirimkan Dajjal kepada mereka. Ia menguasai mereka sehingga menyiksa mereka dan orang-orang yang beriman yang berlindung ke Baitul Maqdis. Jadi ingat, Dajjal ini akan menyuruh bala tentaranya untuk menyerang orang-orang yang berlindung di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Mumtaz. Ya, jelas ya. Jadi semua apa yang kita paparkan di sini boleh di cross check ya, datanya sudah semua jelas ya. Kita nggak berasumsi, bukan apa yang saya sampaikan, Bang Moto dan Ustadz Wafi sampaikan bukan semata-mata kehendak pribadi kita masing-masing, tetapi berdasarkan data dan literasi dokumen yang tertulis. Kita seperti contoh tadi, apalagi kalau bicara Al-Quran kita nggak berani bohong, apalagi umat Islam gitu kan. Al-Quran yang saya kutip tadi, dalam Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Nama kodeksnya saya menggunakan 3 kodeks. Hak-Quran Bilasun Akhir karya Syubhi Ali Adawi, dengan Hak-Quran Hama Po'ar. Ini karya siapa nih, sebentar? Ntar saya lupa lagi.
Quran yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadzku, Ustadz Waki, katakan. Waalaikumsalam. Di Al-Quran yang saya kutip ke Quran Hamabora kalangan Profesor Khalid Muhammad Sya'abana terbitan Israel, Al-Quran Belasan Akhir dari Subi Ali Badar Fayat Al-Adawi terbitan Yordania, dan Al-Quran Nama Po'ar ya karangan Ash'ad Nimir Busul terbitan Saudi Arabia. 3 kodeks yang saya pakai. Dan 3 kodeks tersebut sama dengan digunakan oleh guru saya, yaitu Profesor Menemali. Demikian. Mantap. Saya tambah Ya. sedikit. Ustadz Tata, ada yang mau ditambahi Ustadz Tata? Iya, jadi gini. Pertama, biasanya nubuat itu memang kebanyakan sifat. Gitu. Nah, contohnya, misalnya Dajjal. Ya, Dajjal itu kan sekarang sudah ada, tapi Dajjal yang masih kecil, maksudnya ya masih belum nanti aslinya, tapi sudah muncul tanda-tandanya. Makanya Dajjal itu intinya kan membuat fitnah. Nah, makna fitnah dalam Islam itu adalah sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah, baik itu pemurtatan gitu ya, supaya orang itu keluar dari Islam gitu, atau orang meninggalkan syariat-syariat, banyak kemaksiatan, itu fitnah. Nah, sekarang kan udah banyak fitnah-fitnah kayak gitu. Orang menjauhkan, seperti walantar doang kal Yahud di situ, wan Nasoro di situ kan, maksudnya apa? Ingin menjauhkan Islam dari Allah atau dari syariat-syariat. Nah, itu Dajjal termasuk. Makanya wa min fitnatil masihid Dajjal, kan itu doa kalau di tahiyat akhir itu kan, kita berlindung dari fitnah Dajjal, karena memang Dajjal itu nanti membuat fitnah. Maksud fitnah di situ menjauhkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan kepada semua syariat Islam. Nah, sekarang walaupun Dajjal yang asli nanti yang mata satu itu ya, sebelum muncul, ini sudah ada sekarang ini fitnah-fitnahnya. Nanti pada finishnya nanti, pada akhirnya yaitu yang sudah disifati. Makanya Dajjal itu disebut Al-Masih, itu kan beda dengan Isa. Isa disebut Al-Masih, Dajjal disebut Al-Masih. Itu karena memang sifat-sifatnya. Misalnya wakila sumya bidzalika lanahu kana yamsahu biyadi. Maksudnya kalau Nabi Isa dia bisa mengusap, disebut Dajjal karena dengan usapan. Maka orang yang penyakit buta, wal akmah wal abros, apa kayak belang, baros, jedam gitu. Nah, ini dengan usapan sembuh. Makanya disebut Al-Masih kalau Nabi Isa. Atau ada yang mengatakan, kata ulama, li'annahu apa? Likasratu syiaha. Jadi Nabi Isa disebut Al-Masih karena likasratu syiaha itu orang banyak mengembara. Karena dia ditolak di tanah kelahirannya, dia cari murid kemana-mana. Makanya disebut Al-Masih karena banyak mengembara, berjalan gitu ya. Kalau Dajjal, semuanya Dajjal, masihan, maksudnya apa? Mata satu terhapus. Jadi sama-sama maksud dari masih disuruh, yang satu matanya yang terhapus, Dajjal berarti. Yang satu dengan usapan terhapus penyakit, seperti buta sembuh. Terus orang yang belang, sakit belang sembuh. Nah, lebih mengarah ke situ kalau makna Al-Masih, ini pendapat ulama ya. Nah, nanti fitnah Dajjal itu nanti diantaranya, ketika ada nanti suatu negara itu air itu udah kering, makanya diantara munculnya Dajjal itu tanda-tandanya ada apa ya, tidak hujan 3 tahun mungkin. Kalau sekarang kan masih ada, sehingga kering sampai sumur tidak ada sumbernya lagi. Akhirnya Dajjal mengatakan, saya bisa mengembalikan semula asalkan kamu ikut saya gitu. Nah, ini sudah main negara sudah ini gitu. Ternyata bisa ya, orang yang ikut, misalnya presidennya kalau sekarang ikut, maka ya sudah, berarti kena fitnah Dajjal udah, itu nanti pengikut nantinya. Jadi sifat-sifat semua kayak gitu itu, tapi sekarang sudah ada, termasuk HP ya bisa. Kalau menjauhkan diri kepada Allah,
isinya TikTok itu kan banyak joget-joget wanita-wanita. Ya fitnah dajjal juga gitu. Makanya kalau kita isi kajian-kajian seperti ini, maka minimal kita ini mencegah orang biar tidak kena fitnah dajjal gitu. Jadi dajjal itu intinya membuat fitnah. Nanti wujud aslinya seperti apa, yang penting tanda-tandanya masihan. Ya, di situ terhapus mata satunya, berarti buta satu, matanya cuma satu gitu. Ya, sehingga kita masalah Imam apa Ya'juj Ma'juj juga kan sifat-sifatnya. Dia kelompok yang banyak, makanya ketika Mongol mengalahkan umat Islam dulu, beberapa menit, berapa ribu yang musnah. Apa di zaman itu orang mengatakan Ya'juj Ma'juj sudah muncul gitu. Karena memang sifat-sifatnya, tanda-tandanya doang gitu yang diberitahu. Nanti aslinya nanti di akhir zaman baru itu yang terakhir seperti hadis tadi ini yang disampaikan oleh Ustaz Wafi, Masya Allah itu ada semua tanda-tandanya. Orang berlomba-lomba membangun masjid, masjidnya megah tapi jemaahnya gak ada. Bahkan ada lagi nanti anak kecil kaya-kaya. Dulu kalau pingin kaya, ya umur-umur seperti kita, anak kecil tidak mungkin. Tapi ada hadis nubuat, anak kecil bisa kaya. Ternyata sekarang anak kecil main TikTok kaya dia. Jadi ada semua sekarang itu sebenarnya gitu ya, tanda-tanda itu. Nah, saya pinginnya saya Ustaz Najah, terus siapa lagi Bang Al, semuanya di sini. Ayo kita bergantian. Nanti dalam segi Bibelnya Alkitab perjanjian lamanya Bang Moto dengan Su'eb kita gantian kolaborasi lah masalah ini ya. Silakan Ustaz Rafi. Oke, monggo Mas SD gak lulus, ada yang mau disampaikan? Maaf, Ustaz Rafi, saya ikut nyimak saja. Saya baru masuk nih, nggak tahu apa-apa lagi nih. Oke, lanjut. Ini apa namanya? Ya ini ada. Ini saya sudah dapat lagi satu data lagi, sudah ketemu. Nah, ini ya. Bentar. Perhatikan. Kelihatan ya? Ya, jelas. Astagfirullah, akun kesulitan banget. Derita apa aku ini? Bentar ya. Digel, Sidgil, ya, bahasa Arabnya Dajjala, ya. Apa itu di situ? Bisa dibacakan Ustaz? Astagfirullah. Itu artinya untuk menunjukkan. Jadi dia memang mengacu kepada sifat itu ya. Kata sifat benar. Dalam bahasa Arab juga tadi adjektif. Iya. Kata Iya, sifat. Betul. Mas SD gak lulus, kalau gak ada yang mau disampaikan, saya turunkan dulu ya, gantian sama teman yang lain ya. Halo? Boleh Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Boleh jangan Ustaz, turunkan saya berapa? Saya nyimak di bawah saya. Waalaikumsalam. Oke. Ini nanti silakan saya bacakan ini. Yang tadi datanya ya. Nah, ini kan. Nah, sip. Ya, Dajjal itu di situ artinya apa namanya Dajjal? Ide safe atau chip. Nah, ide safe itu kan artinya dia menipu, dia tipu, membohongi. Artinya kan itu kan. Itu bahasa Arab itu kan Arab Dajjala, ya kan? Arab Dajjala dan Dajjal. Itu ada itu. Sama kan ini yang dibuka Bang Moto itu yang dibuka saya tadi. Cuman laptopnya ngambil kan. Sial. Oke. Jadi ternyata jelas ya, dari bahasa Arab sampai ke bahasa Ibrani sampai ke bahasa Aramaik pemaknaannya tidak lari. Karena apa? Satu rumpun ya, satu makna akhirnya ya. Al-Kadzab kan artinya kan, kalau di kamus kan, Al-Kadzab yang sangat pembohong gitu. Secara makna, arti translate maupun secara pemahaman leksikalnya nggak lari. Gitu. Oke, di sini ada Mas Namina, ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya sedikit, Pak Ustadz.
Ya, itu kriteria Dajjal itu kan ya, di antara kedua matanya ada kafir gitu kan, matanya picek, terus katanya rambutnya agak keriting, jalannya agak gimana? Jadi ini makna harfiah gitu, atau kiasan ya? iya. Jadi kalau kita melihat pendapat para ulama, Itu ya, yang paling pokok. ya, gimana? Aduh, sinyalnya kayaknya itu ya. Kalau kita melihat pendapat para ulama, itu kan ada dua, ya, ada dua tafsiran kan. Ada yang mengatakan itu makna hakiki, mana yang sebenarnya, ya seperti itu nanti yang akan keluar. Ada yang memaknai itu majazi. Ya, ada yang memaknai majazi, itu adalah sebuah kiasan, begitu Mas. Iya, kata-kata kiasan itu Ustaz, bisa saja makanya ada yang mengatakan kan kaum gitu loh. Nanti punya lambang mata satu, ibaratkan gitu. Itu berarti Iya. majazinya. Makanya tidak ada yang salah pendapat itu, karena memang nubuat itu rata-rata memang sifat-sifat ciri-cirinya. Masalah aslinya nanti ya pasti tidak keluar dari itu. Apakah itu lambang mata satu atau memang manusia matanya satu? Nah itu nanti kita tunggu saja. Iya betul. Nunggu apa ini Ustaz? Nunggu jenengan nikah atau gimana maksudnya? Untuk menikah. Eng. Pak Ustadz, saya izin turnya itu aja yang tanya. Barangkali yang lain mau naik. Oke, siap, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dulu ya, Ustadz-Ustadz dan sahabat-sahabat. Saya mau ini anak saya yang kecil sudah mulai nangis. Oh ya, Ustadz, ini saya mau tanya nih. Ini kalau rekamannya mau kita ambil, caranya gimana sih? Ada yang boleh kita tahu? Saya rekamannya ini hanya ada di saya yang live. Nanti juga saya posting di YouTube ya. Nanti saya kasih ke jenengan di grup LRI. Oh ya, siap. Oke, Bah, mantap. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih sahabat-sahabat, Ustadz Tahta, Mas Mutu, Mas Syueb, dan Bang Al. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibaratkan kader musyrik itu gimana sih? Kader apa ini kan gimana sih? Gini, bro, kalau debat kayak begini saling gue maunya yang santai. Gitu loh. Padahal Mau jadi memang. Ini tak, dulu kan aku nggak selera makan ke anak, jadi kan aku nggak selera makan awalnya, karena kan belajar. Bu, ini Bu, saya nanya nih Bu, ini pertanyaanku yang salah atau tanggapan yang salah? Ini aku jadi Bang Ferry ini, saya loh berani nyebut nama orangnya, ngapain saya belak-belakan orangnya? Nggak suka, monggo. Saya bukan mencari simpati orang kok, nggak suka monggo.
Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Untuk mencegah terjadi sebuah invasi yang dilakukan oleh Raja Heraklius, ya dilakukan oleh Heraklius untuk melakukan invasi ke daerah Arab, Jazirah Arab. Maka strategi agar kita percaya. Kalau itu bukan menjadi pertanyaan saya tadi. benda mati, Pak. Yang pertanyaan saya kan Bapak dengar tadi, itu semasa Yesus disalib, siapa yang mengangkat dia punya roh? Lepas itu kenapa Yesus berdoa memohon kepada Allah, sedangkan dia pun Itu kan bacanya itu kayaknya bablu milik gue ya. enggak dabling. Apa nih, belum dapat kesimpulannya, makanya ini jadi Nggak apa-apa, saya mau dinilai orang Bang Didi nggak sopan, nggak ada akhlak, terserah. Saya manusia biasa kok. Selama ini saya sabar soalnya orangnya. Dengan Kayafas dengan mentertawakan itu. Adat kalian sangat luar biasa. Adat kalian sangat luar biasa dengan moralitas seperti ini. Mohon maaf, saya akan pamit ya. Silakan Imani. Sampai musisya. Tapi nggak ada yang mengangkat, nggak ada di situ ditulis mengangkat. Dia menyerahkannya. Dalam Islam kita memang tidak diajarkan menyebut nama Yesus karena Yesus tidak tertulis di Al-Quran melainkan Isa alaihissalam. Tapi dalam perspektif sekolah kekristenan, Guru Tawahid salah satu contoh mengatakan Isa dengan Yesus adalah orang yang sama dengan perspektif yang berbeda. Kalau yang dimaksud dengan Kristen dalam bahasa Yunani Kristus yang diurapi atau Mesias, ingat Mesias bukan satu-satunya Yesus loh. Daud juga Mesias ya.
Daud itu seorang Mesias loh, dia diurapi loh dari kata Mesias. Maka kita mengikuti sebagai umat Islam, kita mengikuti Nabi Daud alaihissalam, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu boleh dikatakan manusia di dalam Yesaya pasal 12 itu, dimana ketika Tuhannya Bani Israel dalam kitab mereka mengatakan, ketika kalian meminta pertolongan di tanah Mesir, maka aku akan mengutus juru selamat atau penyelamat yang dalam bahasa Ibrani-nya Mosia. Jadi ada beda kata ya, Mesias diurapi, Mosia penyelamat, juru selamat. Jadi kalau dikatakan kenapa berislam menjadi Kristen, Kristen yang mana dulu nih? Kalau dikatakan mengikuti Nabi Isa, mengikuti Yesus, hey, I'm Christian, ya, karena itu Mesias artinya. Mesias itu kan Nabi Daud juga Mesias, Kores juga Mesias. Many people in the tanah sebagai Mesias atau Kristus. Tapi kalau dalam perspektif kekristenan, yang dimaksud dengan Kristen adalah mereka harus dibaptis dalam nama Yesus dan berdoa kepada Yesus menuhankan dengan 3 pribadi. Oke, kita beda, bukan seperti itu, kami tidak. Mungkin itu ya. Jadi kalau yang mana dulu, definisi mana nih? Saya bisa klaim bahwa saya ini Kristen juga dalam definisi Islam. Artinya Bu Rifa ini menganggap bahwa Daud sebagai Mesias, Yesus juga sebagai Mesias. Alasannya Itu sorry, wait. Bukan menganggap. Saya bicara literatur. Please dicek di dalam kitab Tanakh bahwasanya dalam kitab Mazmur, bukan Mazmur. Ya di mana ya, Daud itu diurapi. Jadi Mesias itu ya, Kristus itu padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, pakai k sama h gitu ya, Mesias itu padanan katanya. Dan Mesias di dalam perjanjian lama sebelum Yesus Christ itu sudah ada Daud Mesias, Kores Mesias diurapi, bahkan Bait Suci pun diurapi juga. Kemudian kalau kita bicara juru selamat, Mesias banyak. Ehud dalam kitab perjanjian lama itu juga Mesias alias juru selamat. Tapi kan nanti teman-teman kita Kristen punya perspektif berbeda tuh cara memahaminya. Kalau saya secara literlek, secara tertulis, secara teks, saya bahas secara teks, maka saya katakan I'm Christian. Karena kami pengikut Kristus. Siapa itu? Mengikuti orang yang sudah diurapi. Siapa mereka? Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang diangkat oleh Tuhan menjadi juru bicara dengan kaumnya pada zaman kitab Tanakh. Jadi kita mengikuti, dalam Al-Quran dikatakan kita mengikuti Nabi Daud, kita mengikuti milah Abraham. Tapi kalau yang dimaksud dalam perspektif Kristen, ya oke, saya bukan Kristen dalam perspektifnya Kak Hana, dalam perspektifnya orang-orang Kristen lain gitu. Mungkin itu maksudnya. Oke. Perihal Mesias, Bu, sekarang di Israel ini ada sosok yang dianggap oleh Ortodok Yahudi itu sebagai Mesias. Apa tanggapan Ibu apa, Bu? Itu sudah dinubuatkan. Bahkan Yesus sendiri dan Nabi Muhammad itu sudah ada ilmu kalau kita bicara eskatologi ya. Ada orang yang di sini senang tuh bahas eskatologi itu Subuh ya. Subuh itu bahas eskatologi buat. Jangan channelnya aja eskatologi buat. Jadi tentang orang Yahudi akan menerima Mesias, akan mengatakan bahwa mereka akan menemukan Mesias, itu sudah ada. Kalau ibarat katanya Yesus bilang tuh pengajar palsu akan muncul. Kalau Nabi Muhammad bilang Dajjal akan datang. Jadi sah-sah saja. Aku nggak kaget. Nggak perlu kaget dengan hal itu. Itu hal yang sudah dinubuatkan. Kita tinggal menunggu aja. You and me just waiting for kiamat itu datang. Ustaz Ata nanti jelasin tuh. Kalau misalkan Mesias yang dianggap Yahudi sekarang Bu, baru-baru ini di Israel itu ternyata benar seorang Mesias, preventif apa yang Ibu lakukan dalam sudut pandang Islam? Dalam itu tidak ada kata-kata seandainya. Bahkan dalam riwayat hadis nanti Ustaz Ata yang menambahkan, jauhilah prasangkamu walaupun prasangka itu benar. Nggak boleh. Jadi tidak ada istilah seandainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menubuatkan sesuatu bukan seandainya, tapi sebuah kepastian. Ketika Rasul bilang orang Romawi akan dikalahkan, kalah. Akan datang muncul Nabi Isa, insya Allah kita percaya. Itu namanya konsep beragama. Saya bukan seorang ateis ya, yang berjudi dengan kehidupan saya nanti di akhirat. Saya menetapkan keputusan bahwa saya menjadi seorang Muslim yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada istilah seandainya. Tidak akan pernah ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, Mesias kalau merujuk kepada orang yang diurapi. Tidak ada lagi Mesias juru selamat untuk Bani Israel. Terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada lagi ceritanya, udah ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada cerita tuh
saya menggadaikan iman saya dengan mengatakan ya seandainya itu beneran. Nggak ada cerita dalam Islam, karena saya seorang muslim, tidak boleh berandai-andai dalam muslim, apalagi masalah konteks keimanan, kepercayaan gitu. Oke. Tidak ada kata seandai-andai dalam muslim. Kalau misalkan Mesias itu turun nih, ibu sebagai umat muslim apa yang harus dilakukan, Bu? Ini mengingat di Israel Mesias sekarang itu sudah terakhir. Mesias yang akan didapati oleh Bani Israel menurut nubuatan Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanyalah Dajjal. Karena yang akan berpihak kepada kebenaran nanti adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada dua Mesias yang akan turun lagi, bukan yang akan hadir. Yang pertama dalam eskatologi Islam, pertama Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih putra Maryam, yang mana dia tidak membawa ajaran baru, yang hanya melanjutkan ajaran Nabi Muhammad. Kemudian Mesias Mesias palsu Al-Masih Ad-Dajjal, yang palsu, yang bohongan, dan itu yang akan berpihak kepada, dalam perspektif Islam, yang berpihak kepada orang-orang ingkar yang ingkar kepada Allah. Dan Nabi Isa alaihissalam akan berpihak kepada umat Islam. Itu perspektif Islam loh ya, Islam. Jadi tidak ada istilahnya apakah jangan-jangan dia benar. No, saya tidak ragu dengan keimanan saya. Saya mengatakan pasti yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar. Jadi saya tidak pernah ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka, orang-orang yang mengingkar kepada Allah itu, tidak menyembah kepada Allah itu, akan memesiaskan Ad-Dajjal. Itu yang saya yakini. Silakan Ustaz Tahta ditambahkan, aku cuci tangan dulu. Ustaz Tahta, ini kan di Israel ya, baru-baru ini 2 minggu yang lalu viral di TikTok bahwa ada yang dianggap Mosiah atau Mesias oleh kalangan Yahudi Ortodoks nih. Apakah itu merujuk dalam satu pandangan dalam Al-Quran Islam? Silakan. Buka mic-nya Ustaz Tahta, Ustaz Tahta. Ustaz Tahta, mic-nya dibuka lah. Udah. Kalau Cak Tahta mungkin lagi ini ya, lagi menjauh dari perangkat. Silakan Cak Tahta. Telepon aku, dia telepon barusan, ada apa? Oh, ya itu loh ditanya sama si agnostik muslim. Bagaimana kalau seandainya di Yahudi sudah dianggap ada Mesias yang datang, begitu Ustadz? Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Iya. Jadi memang dalam Islam itu coba baca Al-Maidah 44 itu. Semua para nabi itu ya Mesias, penyelamat. Hanya saja nabi yang untuk Israel itu, yang untuk Israel saja menyelamatkan. Sebagaimana ketika orang Israel tertindas dari Fir'aun, maka Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Di zamannya Daud juga gitu. Bahkan Yesus itu sebenarnya Mesias untuk mereka, tapi karena ditolak, ya sudah, maka giliran untuk seluruh dunia. Makanya ada ayat dalam perjanjian lama itu, bangsa yang dulunya ditinggikan direndahkan. Israel itu tinggi karena mereka tauhid. Di luar Israel rendah dulunya karena penyembah berhala. Di Arab sendiri penyembah berhala, orang-orang itu banyak menyembah berhala. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka saat itulah di luar Israel, yaitu Arab, ditinggikan. Israel direndahkan karena menolak Yesus sebagai penyelamat Mesias. Ya sudah, aslinya Israel itu kalau ingin mengangkat Mesias ya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad untuk seluruh dunia sudah. Kalau Musa, Isa, semuanya itu kan untuk Israel saja. Tapi terus Mesias untuk seluruh dunia, maksudnya penyelamat untuk seluruh dunia. Ya Nabi Muhammad itu. Jadi nggak boleh mereka nunggu siapa lagi. Kalau setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Gitu ya. Nah gitu dulu Bang. Oke. Poinnya saya dapat dari Ustaz Tahta bahwa Mesias seharusnya yang dianggap Mesias oleh Yahudi adalah Nabi Muhammad. Tapi akhir-akhir Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad itu bukan gelarnya bukan Al-Masih ya, tapi dia Rasul. Maksudnya gini, ada perbedaan Bang. Yang sebenarnya kalau memang ada nubuatan dalam perjanjian lama, kalaupun ada, saya percaya bahwa yang dijanjikan menjadi penyelamat mereka itu adalah Nabi Isa. Saya percaya itu Nabi Isa dijanjikan untuk Bani Israel menyelamatkan mereka gitu loh dari kekafiran mereka ketika mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, anak itu ketabrak kamu nak, anak orang ya. Terus lanjut ya, ya Allah aku kok kayak gitu. Terus Nabi Muhammad SAW ini kan diutus melanjutkan risalah kenabian, karena Nabi Isa AS ditolak gitu. Jadi sebenarnya mereka itu, makanya nanti yang turun tuh dua Mesias. Pertama Nabi Isa yang mereka tolak, ya kan? Yang kedua adalah Mesias palsu yang disebut dengan Dajjal.
gitu. Jadi yang ditunggu mereka sebenarnya sudah datang dan mereka sudah menolak itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mesias palsu dan Mesias palsu yang asli adalah Isa alaihissalam dalam sudut pandang Islam. Bu Rifa pernah lihat di berita nggak kalau sekarang akhir-akhir ini Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sugle. Ya, kenapa? Aduh, berisik. Di mute dulu dong, Sugle. Intinya berisik. Sugle, di mute dulu, Sugle. Nah, kenapa Bang Agnostik? Iya, akhir-akhir ini di berita, coba ibu cek berita Mesias Yahudi itu ada kalangan ortodok yang menganggap mereka itu sebagai Mesias. Ada beritanya. Sebenarnya sama aja sih Bang. Dulu pernah juga kejadian yang heboh-heboh, katanya Imam Mahdi udah muncul dari kalangan Islam yang bilang begini begitu. Kalau saya mah gini ya, apapun informasi yang ada, saya tuh diajarkan ya, kita diajarkan sebagai muslim tidak menerima mentah-mentah, tidak menolak juga mentah-mentah, ya kita lihat aja. Toh memang mau nggak mau itu tetap kiamat berdasarkan keyakinan kita pasti akan datang kok. Rasulullah tidak pernah berdusta, itu akan terjadi. Cuman masalahnya adalah saya nggak akan repot-repot gitu, ngapain repot-repot, biarin aja gitu. Oke. Itu yang itu ya, yang di Israel kemarin itu ya, itu namanya Rabbi Shlomo Yehuda, namanya ya Yanuka itu hanya diyakini sebagai Mesias ciri-cirinya, tapi ya nggak semua juga rabi-rabi itu percaya gitu. Itu Rabbi Shlomo Yehuda, memang dia hidupnya dalam perspektif Yahudi itu hidupnya tahor, bersih gitu, nggak banyak ini itu kan, tapi ya bukan Aku tinggal dulu ya. Aku tinggal dulu, lagian lanjut yang lain ngobrol-ngobrol ya. Aku tinggal dulu 5 menit lah. Silakan aku minta tolong siapa? Kak Hana deh, Kak Hana jagain rumah aku, Kak Hana. Kalau ada yang nakal dimarahin aja Kak Hana. Oke, mending silakan Pak Ustadz dan yang lainnya ya. Aku mengawal aja, oke? Kasih. Ya. Terus apa lagi? Gimana lagi nih? Ya nggak gimana sih, cuma nanya aja dalam sudut pandang Ustadz Tahta, Bu Rifa, teman-teman AYN itu ya asli atau bukan kan nggak tahu gitu. Cuman kan kebenaran dari Al-Quran ya tinggal ditunggu aja, kata Bu Rifa kan kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau orang Yahudi Israel itu menunggu Mesias lagi sampai sekarang, itu tidak mungkin ada. Karena Mesias itu Yesus yang sudah datang mereka tolak. Nah setelah itu selesai udah tugasnya Nabi-Nabi Israel, itu selesai sudah. Nah untuk Nabi Muhammad ini kan diutus wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Ditolak, selesai udah tugasnya Nabi-Nabi Israel sudah selesai. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh dunia sudah. Jadi kalau mereka nunggu lagi Mesias tidak akan muncul. Tugas mereka itu sebenarnya kan banyak dalam Al-Quran itu. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad banyak rabi-rabi yang masuk Islam. Tugas mereka itu sebenarnya mengikuti Nabi Muhammad sudah. Aslinya, karena ditolak. Tapi ditolak juga sebagaimana Yesus ditolak. Gitu. Oke. Ini didapat. Artinya ya udah sendiri menolak ya. Meskipun walaupun ada Mesias sekarang dia punya ortodok, sekarang menolak juga ya. Sekarang secara akal gini Bang, secara akal dulu ya. Nabi-nabi Israel dan kitab-kitabnya kan untuk mereka saja. Andai kan Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan umat yang lain? Tidak kenal Tuhan akhirnya, tidak mengenal Allah. Gitu. Memang kalau kita baca sejarah, baca Alkitab lah, dari Ishak dan Ismail ini sama-sama punya nubuat. Dekatilah anakmu, wahai Hagar, karena dari dia akan kujadikan bangsa yang besar. Sedangkan dari Ishak sampai ke Yesus, nabi-nabi untuk Israel. Ya, Israel selamat ketika beriman kepada salah satu nabi-nabi itu, turun-temurun itu. Nah, untuk seluruh dunia, nunggu dari Ismail. Kapan itu? Setelah nabi-nabi Israel itu selesai. Benar kan? Setelah Yesus ditolak, diangkat, muncul beneran Nabi akhir zaman untuk seluruh dunia itu, yaitu 600 tahun setelah Yesus itu muncul. Jadi benar Nabi Muhammad untuk seluruh dunia akan hadir setelah nabi-nabi Israel selesai.
Akhirnya bangsa yang dulu ditinggikan direndahkan. Israel itu tinggi direndahkan. Bangsa yang dulu rendah, Arab, termasuk dunia semuanya, karena penyembah berhala, ditinggikan. Setelah Rasulullah diutus, mengenalkan tauhid sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Lalu tinggi sudah. Gitu. Monggo, Pak. Ya. Apa ya? Kalaupun Dajjal datang nih, kira-kira gimana ya? Umat Muslim harus gimana nih, Pak? Karena kan Yahudi sendiri menolak. Oke. Apa tugasnya umat Islam ketika Dajjal turun? Kan sudah ada nubuat. Prosesnya gini. Tanda-tandanya hari kiamat itu diantaranya munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. Ini final. Tanda-tanda kiamat final ini. Kalau tanda-tanda kiamat sebelum itu, ya sekarang banyak. Misalnya banyak orang berlomba-lomba bangun masjid, megah-megah. Bahkan orang Arabi itu ya, orang Arabi itu kalau sekarang itu orang yang miskin. Miskin kerjanya merantau ke Arab. Bedui. Lalu kata Rasulullah, salah satu tandanya hari kiamat adalah orang-orang Arabi ini berlomba-lomba membangun gedung mencakar langit. Ini kan tidak mungkin. Masa negara yang penduduknya mencari nafkah ke ibaratkan TKI lah ya kalau di sini. Maksudnya ke negara-negara jadi pembantu gitu. Kan tidak mungkin secara akal saat itu. Ternyata sekarang benar. Kayak Dubai, ikan itu maksudnya Arabi itu. Coba Dubai sekarang, kayak Qatar gitu. Kan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Itu sudah dinubuatkan dulunya oleh Rasulullah. Arabi itu. Tanda-tandanya hari kiamat, orang Arabi berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Ternyata sekarang itu dah. Nah, nanti juga anak-anak dulu kan anak orang mau kaya ya harus minimal umur 20 ke atas, 30. Bahkan nanti ada anak yang belum balik pun bisa jadi kaya gitu, punya uang banyak. Nah, sekarang apa yang tidak mungkin? Yang penting masuk TikTok, anak-anak suruh nangis, suruh tertawa, terkenal ya. Dengan zaman seperti ini. Nah, sehingga tugas kami tunggu, terakhir gini Bang. Jadi apa yang ketika muncul datang Dajjal, kan kami punya Imam Mahdi nantinya. Mereka ada Dajjal, kita ada Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ya ngikutin itu. Imam yang sudah ditunjuk dalam hadis itu. Gitu deh. Monggo. Oke, poinnya saya ambil bahwa di Dubai ya, rujukannya Dubai gitu kan. Di Dubai sekarang banyak pembangunan gedung-gedung tertinggi, bahkan raja siapa ya, 2030 akan merubah 2030 ya kalau nggak salah. Itu ya salah satu tanda-tandanya. Kalaupun turun ya tinggal diimani. Kira-kira Ustaz Tahta kalau misalkan turun ada, mau berperang nggak Pak? Perang melawan Mahdi. Kalau kita tugasnya kita kan sama dengan orang-orang yang pengikut Dajjal. Mereka kan mau. Ya saya sebagai umat Islam adakan nututin zaman itu wajib beriman. Gitu. Oke. Wajib beriman. Ciri-cirinya gedung-gedung tinggi ya. Apalagi ya? Termasuk Ka'bah akan dihalangi oleh as-sa'ah, jam. Nah sekarang kan ada di Ka'bah itu jam besar itu. Itu kan membuat juga dari hadis itu. Iya. Tahu kok di Arab Saudi sekarang banyak gedung-gedung tinggi. Bahkan bangunan-bangunan meninggikan lebih dari Ka'bah ya. Iya. Itu ada membuat semua itu dari Rasulullah itu. Terus di Arab ada 3 penguasa nanti yang akan berebutan tahta gitu. Bukan ngerebutin aku loh. Ustaz Tahta ngerebutin tahta. Iya, ngerebutin. Kalau yang ngerebutin Tahta itu ya aku gimana dong?
nggak usah direbutin lah. Aku mau hadir sendiri, mendekat sendiri lah. Sebenarnya saya masih nggak tahu juga sih Ustaz, kayak Yajuz Majuz itu apa gitu ya, apa ya? Bang agnostik. Ya. Sering lihat ini nggak? Sering lihat kajiannya Syekh Imran Hussein nggak? Nggak. Nah kalau mau tahu tentang eskatologi ya ikutin aja sama dia. Itu digali dan dikaji secara esensi itu. Ya kemarin sih kalau di TikTok viral. Kalau nubuat itu kan sifat-sifat yang diceritakan. Intinya hidup ini untuk memusnahkan di bumi ini mereka kayak mudah gitu. Makanya dulu mengalahkan Islam dalam beberapa menit, berapa ribu yang dibantai. Itu orang-orang Muslim mengatakan inilah Ya'juj Ma'juj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Karena tentaranya Mongol itu menutupi kayak gunung, bukit-bukit gitu dari banyaknya. Kalau Syekh Imran Hussein itu dulu dia tahun 2001 dia mengkaji bahwa Arab Spring dan terutama Suriah akan hancur lebur dengan peperangan, dan tahun 2012 tuh betul terjadi. Terus diperkirakan nanti setelah Arab Spring dia memperkirakan lebih lanjut lagi bahwa akan terjadi ini suatu wabah gitu, dan haji akan sempat dihentikan sementara, dan terjadi kemarin kan, padahal dia bicara tuh tahun 2001-2002 dulu. Beliau tuh orang Rusia kan? Bukan, orang Trinidad Tobago. Apa itu? Orang Karibia. Orang Karibia. Oh, ya udah nanti teman-teman cek-cek aja. Iya, aku dulu sempat benci sama Syekh Imran Hussein, tapi ketika terjadi perang Suriah mulai penasaran, gali lagi. Pas yakin tuh kemarin bahwa ini kajiannya itu benar-benar komprehensif kan. Pas terjadi wabah, ingat dengan apa perkataan Syekh Imran Hussein dulu, benar ini kok tepat banget gitu. Berarti kajiannya ini bukan asal jeplak aja, bukan cocok logi aja. Udah, sekarang kan aku mau masuk kerja lagi. Gimana ini ya, mau aku close roomnya. Kenapa Uni? Bilang mau kerja ke Hana aku. Kalau gitu pindah di roomku ya. Bisa ya? Pindah ke roomnya Mbak Josel ya, Ustadz Tata, Ayen, Kak Hana, kalau mau ini silakan pindah ke room Mbak Josel. Hah? Semangat Uni ya. Barusan mampir ke Ustadz. Follow dulu dong, di follow dulu Bu Josenya. Follow dulu Kak Josel, Kak Josel di follow. Silakan di follow yang ada di atas ini, Kak Hana, Agnostik, Kak Josel, Ayen, ya. Karena aku lagi daripada ngantuk-ngantuk dan gabut, mending aku live ya. Oke, itu di sana di tempatku dibuka disambung tempatku di ini. Aku kalau sama Kak Hana nanti kita nyanyi-nyanyi hari Minggu ya Kak Hana, kita karaokean. Oke. Live party aja. Live party aku nanti lihat ya. Aku live party. Oke, gini tunggu. Ada nanti aku live pargoy, nanti aku ngundang Kak Mbak Josel, Kak Hana pargoy, nanti kita buka cam semua terus kita pargoy bareng-bareng. Pargoy enggak tuh? Pak Ustadz ya, pargoy nanti Pak Ustadz. Ya, oke ya. Sekarang aku tutup room kita tanpa ada closing statement semuanya. Pak Ya, Waalaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah ada di sini. Mohon maaf karena aku cuma sebentar aja mau pamer makan aja tadi sebenarnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Oke. Assalamualaikum. Bye bye semua. Ini pargoy haram katanya. Aduh, Masya Allah. Aduh, susahnya.